Guys, balik lagi bersama aku, si Sakat ya. Kali ini aku bawa video curhat dong sis. Pasti yang aku mau curhatin kali ini. Kali ini aku mau curhatin beberapa ketakutan seorang penulis yang sering aku alami juga ya. Kurang lebih sama ya. Kalau kalian penasaran apa aja ketakutannya dan cara mengatasi ketakutannya, tonton terus video ini sampai habis, oke? Untuk ketakutan yang pertama yang aku akan sharing ke kalian, aku curhatin ke kalian, yaitu ketakutan ketika tidak ada pembaca yang baca karya kalian atau tulisan kalian ya. Aku ngerasa sering banget kayak gitu ketika aku ngeposting cerita baru dan aku lemparkan ke pembaca, ternyata responnya tidak ada atau sedikit kayak gitu, dan itu bikin aku ngedown ya. Kadang mikirnya elah udah bagus-bagus mikir, tengah mampus cari ide, ternyata pas ketika dilempar ke pembaca tanggapannya sangat-sangat minim, dan itu sering banget yang menjadi alasan penulis ngedown ya. Jadi aku pengen kasih masukan kepada pembaca, setidaknya berikanlah dukungan atau semangat bagi penulis kesayangan kalian, setidaknya vote atau komen lah, memberikan semangat sedikit agar penulis itu yakin kalau cerita mereka tuh bisa diterima oleh kalian kayak gitu. Nah, itu yang aku sering alami. Kalau aku sih lebih sering pakai author note. Kalau misalnya satu bab aku posting dan tanggapannya sedikit, mungkin aku akan bilang aku akan tarik cerita ini kayak gitu. Tapi saran lagi ke kalian yang lagi nulis dan tanggapan dari pembaca itu sangat sedikit, cobalah percaya dengan naskah kalian. Kalau walaupun yang baca sedikit, tapi kalian yakin naskah kalian tuh berkualitas tanpa embel-embel. Mungkin yang baca banyak sampai 1 juta kali, tapi kalau kalian merasa naskah kalian bagus, cerita kalian bagus, kalian harus tetap pede untuk melanjutkan sampai selesai kayak gitu. Itu cara mengatasi ketakutan karena tidak dibaca naskahnya. Percaya diri aja kepada apa yang kalian tulis. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk ketakutan yang kedua ya guys, ketakutan yang kedua yang sering dialami penulis, terutama aku juga, adalah ketakutan ketika mendapatkan kritikan ya. Entah itu kritikan atau sebenarnya menghina, itu beda tipis zaman sekarang ya guys. Zaman sekarang beda tipis. Jadi misalnya kita nulis sesuatu dan kita dikritik atau mungkin dihina dengan berbalut kritikan, itu udah sering banget terjadi. Dan itu juga pasti membuat mental penulis down ya kayak gitu. Tapi nggak perlu sampai akhirnya kalian mengakhiri hidup kalian. Jangan seperti itu ya guys. Tapi coba jadikan pelajaran ke kalian. Jadi ketika kalian dikritik, kalian ada pembaca yang memberikan saran atau segala macam, ya cobalah baca ulang kritikan mereka atau saran mereka. Coba kalian kalau memang ada yang baik dan bisa diterima, kalian ambil. Kalau enggak ya jangan dipikirin, jangan dijadikan beban. Kalau kalian jadikan beban, maka naskah kalian tidak akan berlanjut lagi. Itu saran aku ya guys. Jadi kalau kalian punya ketakutan mendapatkan kritikan dari pembaca atau hinaan berbalut kritikan, coba pilah-pilah ya, pilah-pilah mana yang bisa kalian ambil dan mana yang tidak bisa kalian ambil. Kalau memang bisa kalian ambil, coba kalian perbaiki untuk naskah kalian ke depannya. Tapi kalau yang tidak bisa kalian ambil, jangan dipikirkan. Oke? Untuk ketakutan yang ketiga, ini masih berhubungan sama yang pertama tadi ya guys. Ketakutan karena merasa tulisan tidak terlalu baik ya, yang akan berdampak ke pembaca yang sedikit. Kalau aku nih guys ya, kalau aku misalnya ya, aku kan biasanya kalau nulis itu pasti ada ide dulu di otak mau seperti apa dibuatnya, pikirin dulu jalannya seperti apa, alurnya seperti apa, sampai ke endingnya seperti apa. Biasanya nggak aku tulis, nggak aku buatkan kerangka, tapi aku coba pikirkan di otakku. Aku biasanya kan nyarinya awalnya seperti apa, pertengahan idenya, masalahnya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, kalau aku sudah yakin dengan tulisanku, aku coba untuk percaya diri dengan apa yang aku tulis ya. Walaupun yang tadi akan berakhir misalnya tanggapan pembaca sedikit atau kurang dari target, itu adalah hanya sebagian kecil dari masalah-masalah yang akan muncul ketika kalian mencoba untuk menulis ya guys. Tapi kalau kalian bisa melewati semua masalah itu, kalian bisa mendapatkan suatu naskah yang benar-benar berkualitas. Jadi cobalah percaya diri ya. Itu saran aku. Untuk ketakutan yang keempat ya, ketakutan keempat yang sering aku alami yaitu takut
menjadi bumerang untuk diri aku sendiri. Apalagi kalau nulis-nulis cerita religi tuh takut banget aku sebenarnya. Makanya kenapa aku nulis satu bab religi sama nulis satu bab misalnya romance atau komedi itu beda banget ya. Maksudnya waktunya, kalau religi bisa berjam-jam aku baru kelar satu bab, tapi kalau misalnya nulis romance atau komedi, biasanya aku bisa cuma sejam nulis, sejam baca, langsung posting, itu udah cepet banget. Tapi kalau nulis religi itu sampai berjam-jam karena aku takut apa yang aku tulis takut menjadi bumerang kepada diri aku sendiri. Nah, untuk cara mengatasinya ya guys, cara mengatasinya coba untuk lebih riset lebih dalam. Kalau misalnya kayak aku nulis religi, coba untuk ketahui seluk-beluknya yang akan aku tulis, misalnya hadis-hadisnya atau cerita-cerita tentang Islamnya. Aku coba tanya-tanya ke orang yang lebih tahu ya, yang lebih paham tentang ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, itu akan menjadi bekal kalian ketika ada komentar-komentar dari para pembaca yang sedikit nyelekit, kalian bisa menjawabnya dengan aman dan sesuai dengan jawaban yang pasti yang sudah kalian tanya sebelumnya kayak gitu. Itu saran aku, oke? Dan untuk ketakutan yang terakhir guys, ketakutan yang terakhir itu takut membuka diri ya, takut membuka diri. Banyak sih sebenarnya penulis memiliki image yang tertutup. Misalnya hanya nama pena aja diketahui nama orang, nggak tahu sekitarnya seperti apa atau lingkungan seperti apa kayak gitu. Itu banyak penulis yang image seperti itu karena image tertutup. Tapi kalau aku sendiri, ketika aku sudah join ke Wattpad kayak gitu, memasukkan identitas diri, berarti itu aku sudah mulai membuka diri aku. Apalagi aku sering banget bukan 1-2 kali, tapi sering banget menuliskan kisah-kisah kehidupan nyata dalam Wattpad, walaupun memang tidak 100% karena aku bukan penulis biografi seseorang, tapi aku coba tuliskan kejadian-kejadian yang mungkin bisa bermanfaat bagi yang baca dari kejadian nyata di lingkungan sekitar aku, dan itu termasuk membuka diri ya guys. Aku memang introvert ya, maksudnya kalau misalnya berkumpul dengan orang banyak itu aku akan capek dan aku akan kayak sakit gitu. Tapi kalau aku sendiri itu aku akan bisa kuat, apapun aku bisa lakukan. Nah, kalau membuka diri versi yang tadi aku tuliskan di Wattpad kan itu menggunakan nama tokoh lain, maksudnya nggak plek. Misalnya aku pakai nama tokoh Elisa begini jalan hidupnya, nggak seperti itu. Tapi aku coba membuat kiasan, tapi di dalamnya itu secara tidak langsung aku membuka diri menuliskan kisah-kisah yang terjadi di dunia nyata di sekitar aku kayak gitu bedanya ya. Jadi ada membuka diri secara langsung dan tidak langsung di Wattpad. Jadi kalau kalian memang mau menjadi penulis yang tertutup, itu kan pilihan kalian ya guys. Jadi kalian hanya membuka sesuatu yang benar-benar cukup diketahui aja, misalnya kayak nama pena aja, itu bisa, itu berhak kalian melakukan seperti itu. Tapi kalau aku sendiri, aku memilih untuk memutuskan untuk membuka diri, walaupun membuka diri nggak semuanya aku publis ke kalian, enggak. Tapi aku membuka diri bagaimana aku bisa menceritakan beberapa cerita yang benar-benar bagus dari apa yang terjadi di sekitarku menggunakan nama-nama tokoh kayak gitu. Oke guys, sekian video curhat dong sis aku kali ini tentang ketakutan-ketakutan yang sering dialami oleh penulis, termasuk aku juga, dan beberapa aku kasih sarannya tadi. Semoga bermanfaat video ini, dan saran dari aku satu, ketakutan itu jangan dihindari ya, tapi coba kalian lawan dan kalian selesaikan ketakutan itu. Jangan sampai karena ketakutan itu kalian tidak jadi nulis dan tidak mencapai tujuan yang ingin kalian capai ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen video ini. Oke, dadah.